Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dahu wa nasara 'abdahu wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdahu. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi hamdan katsira kama amar. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala 'ala alladhi ja'ala Muhammadan imaman lana wa lisairil bashar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts lin-nasi liyaghfirahum min kaidisy syaitan wa yunajjihim min 'adzabin nar. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi al-adhhar wa ashabihi al-akhyar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala dengan takwa yang sebenar-benarnya, yaitu mengamalkan apa yang diperintahkannya dan diperintahkan oleh Rasulnya, serta menjauhi apa yang dilarang olehnya dan juga dilarang oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu akbar walillahil hamd. Yang tak kalah penting adalah kita wajib bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena di pagi hari ini kita masih diberi kelonggaran waktu, diberi kesehatan, diberi kondisi yang aman sehingga kita bisa berjamaah melaksanakan sholat Idul Fitri pada tahun ini. Walau mungkin di tempat lain saudara-saudara kita tidak bisa lagi atau tidak berani lagi melaksanakan sholat Idul Fitri, bisa jadi karena wabah corona yang mengganggu, atau mungkin karena penyakit yang dideritanya sehingga mengharuskannya untuk tetap tinggal di rumah saja. Coba juga mari kita lihat saudara-saudara kita yang tengah berjuang melawan penyakitnya, yang hanya bisa tergeletak kaku di rumah sakit tanpa mampu berbuat apapun. Mari kita lihat juga betapa banyak saudara-saudara kita yang begitu banyak ingin merayakan Id di tahun ini, namun kematian lebih dahulu menghampirinya. Mereka lebih dulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal di tahun Id kemarin mereka masih baik-baik saja dan masih bercengkrama dan tertawa bersama kita. Oleh karena itu marilah kita tetap bersyukur, kita selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa tahu setelah ini pulang dari sini adalah giliran kita yang dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya marilah pada pagi hari ini kita benar-benar bersyukur kepadanya. Mari kita benar-benar bertaubat kepada Allah dari dosa-dosa yang kita lakukan dengan sengaja atau tanpa sengaja. Dan juga mari kita koreksi diri kita masing-masing. Sudah benarkah apa yang kita lakukan selama ini? Apa benar kita telah mementingkan akhirat, mengalahkan nafsu kita menguasai dunia? Mari kita koreksi juga ibadah kita.
Apa benar-benar untuk Allah kita beribadah, atau hanya menuruti nafsu kita demi dunia yang fana ini, atau demi ketenaran di dunia yang tidak ada artinya ini? Ingatlah wahai saudaraku, dunia bukanlah tujuan akhir. Dunia adalah perjalanan seorang hamba. Ingatlah, kematian itu datangnya tiba-tiba tanpa memandang usia lanjut atau muda, sehat ataupun sakit, kaya ataupun miskin, semuanya pasti mati dengan atau tanpa penyebab. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah, i'lamu annama al-hayatud dunya la'ibun wa lahu wa zinah wa tafakhurun bainakum wa takathurun bil amwali wal aulad kamathali ghaisin a'jaba al-kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu hutama wa fil akhirati 'adzabun shadidun wa maghfiratun min Allah wa ridwanun wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megahan antara kamu, serta berbangga-bangga tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani, kemudian tanaman itu menjadi kering dan kemudian warnanya kuning, kemudian menjadi hancur dan akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan Allah serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Ya ayyuhan nasu inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya wa la yaghurrannakum billahil ghurur. Wahai manusia, sesungguhnya janji Allah adalah benar, maka sekali-kali janganlah kehidupan dunia memperdayakan kamu, dan sekali-kali janganlah setan yang pandai menipu memperdayakan kamu tentang Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sesungguhnya dunia ini adalah tempat bermain-main yang melalaikan. Seberapapun usia seseorang di dunia, hakikatnya adalah singkat. Karena itu kenikmatan yang ada di dalamnya juga singkat. Sesingkat usia tumbuhan ketika menghijau yang membuat pemiliknya sibuk dengannya, sedangkan pemilik kebun tidak menghabiskan seluruh waktunya untuk tanamannya, dan tanaman itu tidak pula selamanya indah. Dia akan cepat menguning, kemudian kering dan hancur. Setelah itu pemilik kebun kembali bercapek-capek untuk menanam kembali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Lihatlah taman-taman, ada masanya taman-taman itu hijau dan bunganya banyak, tapi hal itu tidak bertahan lama. Bunganya akan layu dan mengering. Demikianlah kehidupan dunia. Dunia ini diliputi oleh yang disenangi hati, tapi akhir jalannya adalah sesuatu yang tidak disukai. Oleh karenanya, wahai kaum muslimin rahimakumullah, di antara bentuk kerendahan dunia, Allah tidak memberikan dunia ini sebagai balasan atas seseorang muslim yang mentaatinya saja, tapi Allah menjadikan dunia ini untuk muslim dan kafir, untuk yang taat dan yang kurang ajar padanya, untuk orang soleh dan orang yang rusak. Dunia pun Allah memberikan dunia kepada siapapun yang dikehendakinya. Dunia hanya tempat melintas, sedangkan akhirat adalah tempat yang kekal. Marilah kita berbekal dari tempat yang melintas ini untuk tempat tinggal yang sebenarnya, yaitu akhirat nanti. Mari kita bersiap untuk hari di mana kita akan dipanggil Allah, kapan dan dimanapun. Sekarang adalah waktunya beramal, bukan waktunya dihitung. Dan nanti akhirat adalah waktunya dihisab, bukan waktunya untuk beramal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Di akhir khutbah ini, mari saudara kaum muslimin muslimat, kita sama-sama meminta ampunan dan berdoa pada Allah agar wabah corona ini
cepat-cepat diangkat oleh Allah dari dunia ini, dan semoga tidak sampai ke tempat kita khususnya, dan semoga cepat diangkat dari muka bumi ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin. Ya Allah, ampunilah hamba-Mu ini ya Allah. Setiap hari kami persembahkan amal-amal yang belum Engkau ridhoi. Kami remehkan hukum-hukum-Mu ya Rabb, pencipta langit dan bumi. Walau nikmat-Mu setiap hari hamba terima dengan sempurna, nikmat-Mu selalu mengucur setiap detik, baik yang hamba dengar dan yang hamba lihat, yang hamba hirup dan yang hamba rasakan, semua itu berasal dari-Mu ya Rabb. Hamba sadar akan hal itu. Ya Allah, ampunilah kami. Sampai terkadang kami menjadi bingung, siapakah yang sebenarnya menjadi Tuhan. Karena kebodohan kami ya Rabb, sebenarnya yang menjadi Tuhan. Karena kebodohan kami ya Rabb, sungguh seakan-akan kamilah yang menjadi Tuhan. Bagaimana tidak, karena Engkau senantiasa berkhidmat kepada kami di setiap detiknya. Sedangkan kami banyak yang munafik dalam ibadah kami ya Allah. Kami mengaku mencintai-Mu dan mencintai Rasul-Mu ya Allah, namun kami selalu menyelisihi-Mu. Ampunilah kami ya Allah. Kami mengaku beriman kepada-Mu, namun setiap hari kami melanggar aturan-Mu. Ya Rabb, ampunilah kami dengan dosa-dosa yang hamba perbuat, dosa yang bertumpuk-tumpuk. Ya Allah, kami bersaksi bahwa Engkaulah Tuhan kami yang maha agung, yang maha mengampuni dosa. Maka ampunilah kami dan orang-orang yang mencintai kami, dan juga ampunilah orang-orang yang betul-betul membenci kami. Ampunilah mereka ya Allah. Kami pun mengampuni semua orang-orang yang telah membenci kami. Kami mengampuninya ya Allah. Kami mengampuninya ya Allah.